oleh Yansen sebagai worship leader kita. Ada juga persembahan spesial dari choir Philadelphia, youth dari gereja Pak Sugeng, dan yang tidak kalah penting lagi, Mrs. Harvey yang akan menyanyikan Malam Kudus Silent Night pada waktu setelah firman Tuhan. Biarlah acara kita pada malam hari ini boleh membangkitkan semangat Natal dan kita mau disegarkan oleh firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Paul. Kita akan mulai acara kita dengan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pada malam hari ini untuk Zumpa X Youth CWS, khususnya di dalam merayakan Natal pada malam hari ini. Seberapa kami yang ada tidak menjadi halangan untuk kami tetap bersuka cita dan bersemangat merayakan Natal. Kami percaya berkat Natal sudah kami terima, dan berkat Natal itu juga akan kami berikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Sukacita Natal itu akan kami berikan kepada mereka juga. Dan kami menyerahkan teman-teman kami, sahabat-sahabat kami di grup Youth CWS ke dalam tangan Tuhan, agar mereka juga memiliki kerinduan untuk bersama-sama beribadah pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, urapan-Mu turun ke atas setiap hamba-hamba-Mu yang melayani, dan biarlah Roh Kudus yang memimpin acara dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Nama Tuhan dimuliakan dan ditinggikan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami buka ibadah Natal X Youth CWS ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Serahkan kepada Yansen yang akan memimpin kita dengan puji-pujian. Salam Tuhan, selamat malam. Kita akan mulai ibadah Natal kita. Mari kita angkat pujian yang berjudul Hai Mari Berhimpun dan Bersukaria. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Marilah pandang Tuhan sempadan Dia, sempadan Dia, sempadan Dia Tuhan. Terang yang mulia dan terang yang ilahi, Allah yang sejati telah menjadi manusia. Allah sendiri dalam upah ihsan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, raja Tuhan. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Tuhan. Lagu kedua kita terus memuji Tuhan. Kita angkat pujian yang mengatakan dari pulau dan benua kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Dari pulau dan benua terdengar selalu lagu pujian semua bagi nama penebus.
dalam surga. Tinggi-tinggi dalam surga, Engkau Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan Kristus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria in excelsis Deo. Tolong dari pertama, dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Katakan lagi, tinggi-tinggi dalam surga. Tinggi-tinggi dalam surga, tentera Tuhan yang kudus, tak lelah bernyanyi juga di hadapan penebus. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Lagu berikutnya kita terus penyanyi memuji nama Tuhan, katakan kesaksian, saudara kasih Tuhan, kesaksian ya. Kesaksian, kita akan mendengar kesaksian dari gerejanya Pak Sugeng. Philadelphia Youth Choir. Suaranya nggak ada. Sorry, nggak ada suaranya ya tadi. Iya. Ya ini lagi setel lagi ya, bentar ya.
want to wish you a Merry Christmas. We want to wish you a Merry Christmas from the bottom of our hearts. We want to wish you a Merry Christmas. We want to wish you a Merry Christmas. We want to wish you a Merry Christmas from the bottom of our hearts. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. We want to wish you a Merry Christmas. We want to wish you a Merry Christmas. We want to wish you a Merry Christmas from the bottom of our hearts. We want to wish you a Merry Christmas. We want to wish you a Merry Christmas. We want to wish you a Merry Christmas from the bottom of our hearts. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Yeah, 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 yeah. Hey, hey, hey. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Yeah, 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 yeah. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of our hearts. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of our hearts. We wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of our hearts. We wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of our Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of our hearts. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Yeah, 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 yeah. Hey, hey, hey. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Yeah, 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 yeah. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of our hearts. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of our hearts. We wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of our hearts. We wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of our hearts. Kita mendengarkan pujian memuji Tuhan, kita angkat pujian yang mengatakan, Hai siarkan di gunung. Hai siarkan di bukit dan di mana juga. Hai siarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Hai siarkan di bukit dan di mana juga. Hai siarkan di lahirnya Al-Masih.
lahirnya Almasih. Katakan lagi, hai siarkan gunung, hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua, hai siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Di waktu kau gembala, di waktu kau gembala, menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua, hai siarkan di gunung, lahirnya Almasih, lahirnya Almasih, lahirnya Almasih. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Pastor Paul Sumangkut untuk membawakan firman Tuhan. Shalom, tes suara saya, apakah suara saya terdengar bagus? Baik, mungkin boleh di chat kalau bagus. Bagus. Bagus ya. Pak, bagus. Oke, ya mohon maaf sebelumnya tadi terlambat masuk karena ada jaringan ini. Baik, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat kesempatan yang indah yang dimana saya boleh berbagi tentang firman Allah pada malam hari ini. Ya, ini kali kedua saya ikut Zumpa. Ya, kali pertama, yang pertama Zumpa pertama itu saya ingat, atau Zumpa yang kedua. Dan ini kali yang kedua saya ikut Zumpa. Dan sungguh sukacita ya bisa bertemu, bertatap muka lagi dengan teman-teman semuanya, dengan saudara-saudara sekalian. Biarlah sukacita ini boleh juga dimiliki oleh kita semua yang hadir pada malam hari ini. Haleluya. Dan mari sebelum kita dengarkan sabda firman Tuhan, kita mau bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita satukan hati dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang penuh dengan kasih dan rahmat dalam hidup kami, Bapa yang boleh kami kenal dan kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada malam ini kami mensyukuri ya Tuhan atas penyertaan Tuhan, kasih dan karunia yang Allah beri atas kehidupan kami, hingga kami boleh berhimpun pada malam hari ini dalam satu perhimpunan kudus ya Tuhan, dalam perayaan Natal ya Allah bersama-sama ya Tuhan di Zumpa Youth Express CWS ini Bapa. Kami berterima kasih karena Tuhan begitu baik dan sangat amat baik buat kehidupan kami. Kami boleh bertatap muka ya Tuhan sekalipun hanya berjumpa melalui Zoom. Namun kami percaya Allah hadir tengah-tengah kami dan Allah menguasai kami, Allah mengurapi kami, Allah menaungi kami sepenuhnya di dalam kasih dan anugerah yang daripadamu. Dan malam ini kami siap mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah, berbicaralah kepada kami, bawa iman kami, teguhkan iman kami ya Tuhan, ajarkan kami apa yang boleh menjadi makna daripada Natal kami pada tahun ini ya Tuhan, supaya kami boleh masuki Natal ini dengan sungguh dengan satu kemerdekaan, dengan satu kelepasan, dengan satu kebenaran yang membawa kami boleh menyaksikan kasih Kristus lebih lagi kepada dunia di sekeliling kami. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah, urapi hamba-Mu, urapi kami semua untuk memahami dan mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini secara lebih mendalam lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Well, pada malam hari ini kita sama-sama mengambil daripada tema kita, yaitu The Endless of Grace, yaitu ayat dari firman Efesus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Dan saya yakin dan percaya hal ini boleh menjadi suatu kekuatan buat kita ya, menjadi satu kebenaran yang boleh meneguhkan iman kita. Oke, kita akan baca bersama-sama dalam Efesus pasal yang kedua ayat 1 sampai 10. Terima kasih, ini sudah ditayangkan firman Tuhannya ya. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu.
Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu, daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga, haleluya, dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, amin. Ya, ayat yang ketujuh kita garis bawahi, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan, ya, kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya, yang berbahagia adalah kita semua yang boleh membaca, mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya serta melakukannya. Haleluya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, realita yang kita hadapi di tengah-tengah bulan Natal pada saat ini, di tahun kedua ya, untuk kita boleh bersama-sama masuk dalam masa pandemi, sehingga Natal yang kita boleh ikuti adalah Natal yang coraknya ibadahnya seperti ini. Dan ini mungkin bukan hanya buat kita ya dari ex-youth CWS saja ya, tetapi juga oleh banyak gereja yang sampai hari ini sudah ada yang onsite memang, tetapi masih umumnya masih tetap ada online ya, mesti harus online begitu. Nah, dalam segala keterbatasan ini sangat terasa sekali nuansa Natal yang begitu terbatas ya, nggak seperti biasanya begitu ya, ada happy, ada sukacita, ada wah, kalau kita ketemu gitu, kita pasti bulan Natal ini adalah bulan sibuk gitu ya buat di gereja. Entah kita menghias gereja, kayaknya kalau pohon Natal, saya udah lihat tuh Pastor Harry sudah pasang pohon Natal tuh, nggak tahu di rumahnya, nggak tahu di gereja itu. Kemarin fotonya itu keren banget, ya. Kami belum pasang pohon Natal, ya. Oke, so kayaknya Sister Eke juga itu sudah pasang pohon Natal tuh di belakang tuh, keren. Mr. Paulus juga itu sudah tuh pohon Natal, wah. Pak Sugeng ya, pohon Natal ini keren banget itu. Oke, so sukacita Natal, kasih Natal itu adalah satu kerinduan yang setiap waktu itu ada sama kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya. Dan saya yakin dan percaya buat kita sekalian yang hadir di tempat ini, peristiwa Natal itu bukan satu momentum yang merupakan momentum yang sifatnya temporary ya. Jadi memasuki bulan November tuh, aduh udah Natal nih, kayaknya kepingin. Tetapi adalah sesuatu yang dirindukan setiap waktu. Ya, sesuatu yang dirindukan setiap waktu. Ada kasih di
Suaranya hilang ya. Jaringannya terganggu nih. Ya. Ya. Tunggu, Pak Heri lanjutin. tunggu sebentar. Iya, sudah masuk lagi. Silakan Joy, Oke. lanjut. Masuk tapi belum ada suaranya. Belum ada gambarnya. Ya, udah. Oke, aduh sorry banget. Ya, Oke. internet di tempat saya sedang bermasalah sehingga saya pakai kuota dari handphone ya. Jadi mohon dimaklumi. Suara saya terdengar bagus? Jelas. Oke, saya lanjut ya. So, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, tujuan daripada firman Tuhan pada malam hari ini adalah tentunya kita mengharapkan adanya penguatan iman ya buat iman kita sendiri. Untuk senantiasa kita boleh dapat mengalami kasih, cinta, dan sayang Tuhan. Kenapa? Sebab kita tahu bahwa saat-saat sekarang ini adalah saat-saat yang secara real, secara nyata, kasih mengalami degradasi. Iman mengalami degradasi. Ya, ada banyak anak Tuhan yang pada hari-hari ini sudah nggak bisa lagi feel tentang love ya, feel tentang kasih Kristus. Kenapa? Udah nggak merasakan, entah oleh karena perjuangan kehidupan, ya perekonomian, keuangan dan sebagainya yang mungkin membuat mereka harus banting tulang sedemikian rupa sehingga lupalah akan cinta kasih dan kebaikan Tuhan seperti itu. Tapi itu kenyataan, ya itu realita. Dan ditambah lagi dengan berbagai hal yang menjadi satu keberadaan daripada kita dalam perhimpunan kita anak Tuhan, penguatan-penguatan dan apa yang boleh kita selama ini kita terima ya, kalau kita tatap muka secara langsung gitu, entah di komsel, entah di gereja, entah di mana, beda pasti ya dengan suasana ya kalau kita cuma sekedar di Zoom seperti sekarang ini begitu. Memang ada penguatan, memang ada motivasi mungkin di dalamnya, memang ada nasihat mungkin kita boleh terima, tetapi kenyataannya ada banyak orang nggak peduli pada hari-hari ini dengan yang namanya kasih, dengan yang namanya iman, ya, dengan yang namanya persekutuan, ibadah dan sebagainya. Ditambah lagi hal di mana kita melihat kepada janji Allah. Nah, tujuan daripada firman Tuhan pada malam hari ini juga supaya kita mampu mengaplikasikan dan melihat kembali tentang bagaimana janji Allah itu dinyatakan di dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita, di tengah-tengah situasi seperti saat ini. Nah, saya yakin dan percaya apa yang sementara kita alami pada saat ini adalah hal di mana juga dialami oleh Rasul Paulus atau jemaat Efesus pada zamannya Rasul Paulus ya, pada zaman waktu dia di penjara. Ini adalah fenomena yang jelas-jelas mereka juga alami. Ya, di mana ada pergumulan dalam jemaat tentang entah itu tentang penganiayaan, penderitaan, penghinaan, tekanan-tekanan yang dialami, yang membuat akhirnya jemaat sendiri merasa keterbatasan. Entah itu dalam berkumpul, berhimpun dan sebagainya, dalam berinteraksi, dalam mengalami berbagai kasih karunia, mengalami kebaikan-kebaikan, nggak bisa melihat kebaikannya Tuhan, ya. Pikirannya negatif, banyak pikiran negatif, stres, depresi. Itu yang fenomena-fenomena yang juga terjadi, saya yakin pada waktu zamannya Rasul Paulus. Sehingga Rasul Paulus perlu menuliskan kembali tentang apa sebenarnya yang mereka peroleh di dalam Kristus sewaktu mereka boleh mengalami pertobatan. Mereka mengalami lahir baru. Mereka mengalami pengenalan akan Tuhan. Ya, Rasul Paulus tuliskan kembali. Dan tadi kita sudah baca ayat itu ya. Dari ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6 kita sudah baca akan hal itu, di mana dulu ya mereka itu adalah orang-orang yang jahat yang hidup dalam kedagingan dan sebagainya. Rasul Paulus pun demikian, masuk di dalam hitungan seperti itu.
Nah, saudara yang terkasih, inilah hal-hal yang sekarang ini sedang terjadi ya. Di tengah kesulitan ekonomi dan keuangan yang nggak bisa kita elakkan lagi, ada banyak rumah tangga yang juga hancur pada saat-saat ini. Ya, ini menjadi sebuah pertanyaan buat gereja Tuhan tentunya, buat kita semuanya anak-anak Tuhan. Ini Natal tahun ini gimana ya? Ya, karena ada banyak di Natal tahun ini ada banyak yang suami dan istri nggak bersatu, anak dan orang tuanya juga nggak bersatu oleh karena keributan dalam rumah tangga, oleh karena berbagai pertikaian dalam rumah tangga, ya. Dan itu semua dipicu oleh suasana situasi yang ada sekarang ini. Orang mau usaha susah sehingga stres berat ya untuk melakukan usaha, mau berjalan susah begitu. Nggak ada sukacita, nggak ada bahagia. Dan yang ironisnya Natal di tahun ini juga banyak dialami oleh banyak anak-anak Tuhan di mana kok sepertinya terasa Tuhan tuh terasa jauh begitu. Ya terasa jauh. Nggak seperti tahun-tahun yang lalu sebelum pandemi. Di bulan Desember rasanya enak, deket sama Tuhan. Ya rasanya kalau udah bulan Natal tuh bulan di mana kita mengalami seakan-akan kasih yang mula-mula begitu ya. Aduh rasanya gimana gitu. Dan hal itu nggak lagi alami. Ada banyak anak dalam segala keterbatasan kita masih boleh merasakan Natal, itu luar biasa. Ya, kita masih boleh diingatkan bahwa ada juru selamat yang datang untuk menebus dosa-dosa kita. Itu luar biasa. Kita masih punya cerita sama orang lain bahwasanya ini Natal ya. Allah telah menyatakan kemurahan dan kasih dan anugerahnya buat dunia ini, buat kita, buat saudara, buat semuanya. Ayo mari ya kita mengalami kembali tentang kasih itu dan izinkan Tuhan bekerja. Kita masih punya cerita seperti itu, tapi ada banyak orang lain nggak punya cerita seperti kita. Ya, ada banyak sekali. Dan itu adalah hal yang nyata, hal yang real. Ya, hal yang real. Sekarang orang kalau mau kumpul onsite, bukan kumpul onsite ya. Yuk kita ngapain? Yuk kita perayaan Natal katanya. Bukan ibadah, makan-makan. Kenapa? Udah lama nggak makan-makan rame-rame. Ya, saya dapat berapa undangan tuh ya. Yuk ngumpul yuk, kita ngerayain Natal. Oke, ngumpul ngerayain Natal, pikir ngerayain Natal di gereja gitu atau di mana gitu. Enggak, ngerayain Natalnya di rumah makan, saweran. Seorang 100.000, seorang 150.000 begitu ya. Nah, terus ada ibadah? Enggak ada. Datang, kumpul, makan. Habis itu bercanda, ketawa, selesai. Begitu. Nah, apa yang terjadi dengan anak-anak Tuhan? Apa yang terjadi dengan gereja Tuhan? Yang terjadi dengan anak Tuhan, yang terjadi dengan gereja Tuhan, apa ini? Yang enggak lain dan enggak bukan adalah degradasi iman, degradasi kasih. Ya, kualitas kasih itu, kualitas pengenalan akan Tuhan, kualitas cinta akan Allah itu semakin turun dan semakin turun hari-hari ini. Inilah fenomena yang muncul di tengah-tengah kita. Ditambah lagi nih, banyak sekali terjadi perubahan-perubahan di dalam pola hidup. Ya, banyak terjadi perubahan dalam pola hidup. Ini terjadi. Ya, kita sekarang mau bisnis aja, mau ngapain, semua udah online. Ya, ngarahnya ke online ya. Kita sudah ngerti lah itu, sudah tahu lah itu. Apa-apa udah online, apa-apa udah online. Jadi orang nggak ada feel lagi. Ya, nggak ada feel lagi. Beda kalau saya ketemu sama Brother Patrick gitu kan, misalkan ketemu di mana begitu, misalkan tempo hari pengen ketemu tuh sama beliau nih di Ion gitu, ketemu dong gitu kan, kagak jadi ya Brother Patrick ya. Nah tapi kalau ketemu kita beda pasti, betul nggak? Ya kan, beda. Kita ketemu di Ion nongkrong sama-sama, kita makan itu ayam isi di bulu misalkan. Nah, itu pasti beda. Ya kan, sambil makan. Ketimbang kalau ya seperti ini nih, aku ngelihat wajahnya Brother Patrick gitu kan. Aduh. Nah, jadi pasti beda suasananya, beda.
Dan itu merupakan satu perubahan. Yang mana perubahan-perubahan seperti ini, kalau kita nggak menyikapi dengan baik, dengan positif, ya, dengan secara melandasi dengan firman Tuhan, itu akan menurunkan berbagai kualitas kerohanian yang ada dalam kita. Entah itu kualitas relationnya, ya. Nah, sama dengan apa yang sekarang terjadi dengan gereja Tuhan juga. Seperti itu kurang lebih. Nah, dampaknya apa di sini? Dampaknya ya ada banyak nih anak-anak Tuhan hari-hari ini kehilangan kasih yang mula-mula. Ya kita mensyukurilah perayaan Natal kali ini sekalipun melalui Zoom itu boleh membawa kita diingatkan tentang ayo ada kasih karunia yang Allah berikan bagi kita yang itu terus menerus. Di ayat yang ke-7 dari firman Tuhan yang tadi kita baca, ya saya akan mengulangi kembali ayat yang ke-7, saya akan baca kembali. Supaya pada masa yang akan datang ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Jadi untuk supaya ada dampak yang baik sebetulnya dalam kehidupan kita, ya kita perlu memahami akan hal ini. Nah, sebelum masuk ke situ, tadi saya sudah mengulas tentang apa sih dampak dari semua fenomena yang muncul pada saat-saat masa pandemi sekarang ini dan kemungkinan ke depannya apa? Yaitu tadi kasih mula-mula itu susut, ya kasih mula-mula itu hilang. Yang membuat kita nggak on fire lagi sama Tuhan. Kita nggak on fire lagi untuk memberitakan Injil. Kita nggak on fire lagi untuk kita ngomong menyaksikan kebaikan Tuhan. Kita nggak on fire lagi. Padahal yang namanya kasih karunia Allah itu Allah berikan memang diawali dengan kematian Kristus di kayu salib untuk kita mengampuni dosa-dosa kita. Dan itu diberikan oleh Allah supaya apa? Pada hari ini katanya, pada masa yang akan datang, pada hari ini dan hari yang akan datang yang nanti kita akan jalani nih, Allah akan menunjukkan kekayaan kasih karunia-Nya berlimpah-limpah bagi kita. Tapi fenomena yang ada sekarang justru sebaliknya. Orang meninggalkan kasih yang mula-mula. Orang meninggalkan Tuhan. Orang lupa kebaikan Tuhan. Orang gak peduli lagi dengan kebaikan Kristus. Nah, kiranya ini semua dijauhkan dari kehidupan kita. Ya, kiranya ini semua dijauhkan dari kehidupan kita. Biarlah kita boleh terus merapatkan diri kita, entah itu di WA group kek, apakah kita kopi darat kek, di kafe mana begitu ya. Mana tahu tuh dari Amerika ya, Sister Rilia begitu kan, Sister Maida gitu kan, mau terbang begitu mampir ke Soreang begitu, ke Serpong gitu, Tangerang kita ngumpul di BSD begitu, asik banget gitu ya. Aduh, ngalamin sukacita jumpa muka gitu kan. Nah, kayak Sister Eke gitu kan, langsung tuh meluncur ke BSD. Sekalipun bawa kue yang nggak mampir ke Serpong begitu nggak apa-apa. Putus lagi ya? Nggak putus lagi. Ntar maju, masuk lagi nanti. Tunggu aja. Maaf ya teman-teman ya. Ini agak sedikit ada gangguan dari Bapak Pendeta kita nih. Okay, you are connected. Okay, yes. No internet. Halo, udah nyambung? Bisa lanjut. Oke. Sorry. Sepertinya perlu ada operator di sini. Oke, terima kasih. Terima kasih my dear Diko jadi operator. Nah, ya.
Oke ya, saya lanjut ya. Jadi sampai di mana tadi itu gara-gara putus tuh. Oke, jadi intinya dikala kita ada persekutuan, dikala kita ada penguatan satu sama lain, dikala kita saling menguatkan, saling membangun iman kita satu sama lain, disitulah kita boleh mengalami yang namanya kekayaan demi kekayaan daripada kasih karunia-Nya. Well, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, fenomena yang muncul saat-saat ini juga memiliki dampak di mana ada banyak orang, ya, ada banyak teman-teman kita mungkin kehilangan momentum untuk melihat dan mengalami kebaikan Tuhan, melihat dan mengalami kasih karunia-Nya Allah. Nah, hal ini juga yang dialami oleh jemaat di Efesus. Itu sebabnya Paulus perlu mengingatkan kepada mereka bahwa kalian sudah menerima Yesus, kalian sudah ditebus. Dan itu bukan hasil kerjamu sendiri, itu bukan hasil usahamu, itu adalah kasih karunia Tuhan. Ya, itu adalah pemberian Allah. Dan di dalam semua karya itu, ya, Allah hendak menyatakan lebih lagi di waktu yang akan datang akan kasih karunia demi kasih karunia yang di dalam kehidupan setiap anak Tuhan itu bisa dialami. Itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan mau nyatakan pada kita sekarang ini. Di saat-saat seperti sekarang ini. Dengan kata lain begini Paulus bilang, justru di tengah adanya penderitaan, di tengah adanya kesusahan, di tengah engkau dihina, di tengah engkau dihimpit, di tengah engkau mengalami depresi, di tengah engkau mengalami stres, justru di dalam itulah menjadi satu momentum yang luar biasa untuk apa? Untuk melihat kebaikannya Tuhan yang begitu dahsyat, yang begitu luar biasa. Hal inilah yang harus menjadi pesan Natal buat kita, buat semua orang. Dimanapun, ya, dimanapun. Hal inilah yang harus menjadi pesan Natal. Barusan tadi pagi saya berjumpa dengan karyawan saya, ya, tukang di di workshop di mana saya ada di situ, usaha di situ. Dan sebelum bekerja kami sempat sharing. Dia cerita lah tentang kesusahan apa yang sementara dia alami. Ya, ada anaknya juga yang sementara sedang sakit dan sebagainya. Dan momentum itu mengingatkan saya tentang apa yang menjadi kebaikan Tuhan. Dan itu menjadi kesempatan yang indah, yang manis buat saya menyaksikan kebaikan Tuhan. Dan pada waktu saya menyaksikan kebaikan Tuhan ini, membuat orang ini yang tadinya mengalami dia yang mengalami kayaknya hopeless gitu ya, aduh ya lagi nggak ada uang nih, lagi susah nih dan sebagainya. Begitu diceritakan, oh Tuhan itu baik, asalkan kita mau jujur, asalkan kita mau berlatih. Saya bercerita tentang kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan yang mengubah kehidupan dari banyak orang yang tadinya nggak jujur jadi jujur, yang tadinya orangnya itu keras kepala menjadi lembut hati dan sebagainya. Bercerita tentang semuanya itu dengan melandasi tentang kebaikan Tuhan, kasih Kristus, orang itu berubah. Ya, paradigmanya dia berubah. Dan saya merasakan bahwa oh ya, apa yang sudah saya lakukan itu menjadi keberkatan bagi orang ini. Dan hari ini saya yakin saudara juga semua diperhadapkan kepada hal yang sama. Setiap hari jumpa sama banyak orang, setiap hari berkumpul dengan banyak orang, dan itu menjadi kesempatan, momentum sebetulnya. Untuk apa? Menyaksikan kasih Kristus. Nah, oleh karena itu, saya ingin supaya biarlah melalui firman Tuhan pada malam hari ini kita boleh semakin mendalami siapa kita, siapa Tuhan sebetulnya, ya, dengan apa yang Allah mau. Well, saya ulas secara cepat aja, ya. Yang pertama, firman Tuhan tadi katakan dalam Efesus pasal yang pertama, pasal yang kedua tadi ayat yang pertama, ya. Dikatakan kita ini sudah mati karena hidup di dalam kedagingan kita. Sebetulnya itu realita yang ada sama kita, dikuasai oleh roh jahat, ya. Kita taat kepada penguasa kerajaan angkasa, roh yang sekarang bekerja. Ya, ini adalah satu fenomena yang sekarang gencar nih iblis lakukan ini. Realita ini dimunculkan kembali dalam permukaan kehidupan kita. Ya, yang tadinya kita sudah mati terus dihidupin,
sama Tuhan, oleh kasih karunia kita mengalami kemerdekaan dalam Kristus, kita mengalami penebusan dosa. Nah, kehidupan yang lama itu dihidupin lagi sama si iblis. Ya, sama roh jahat. Dia ingetin lagi, dia reminding lagi. Dia tuding lagi ke kita, dia tuduh lagi ke kita, dia tanamkan lagi dalam kehidupan kita. Membuat akhirnya orang yang tadinya udah baik, orang yang tadinya udah mengalami kebaikan Tuhan, udah diubahkan dan sebagainya, akhirnya orang tersebut kembali lagi kehidupannya. Lupa Tuhan, lupa cinta Tuhan, lupa bagaimana menyembah Allah, lupa untuk mengalami kasih Kristus, lupa untuk merasakan kebaikannya Tuhan. Nyanyi aja biasa, puji-pujian ya puji-pujian aja biasa. Ya, kita nyanyi lagu rohani ya seperti kita nyanyi lagu dangdut begitu. Itu realita. Itu realita yang sekarang ini dialamin. Ya, sehingga akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi betul-betul iman itu menjadi turun. Nah, yang Tuhan mau untuk kita lakukan adalah kita ini di kehidupan ya dihidupkan oleh Allah, oleh kasih-Nya yang besar. Ya, kita dibangkitkan oleh Allah, diberikan tempat bersama-sama dengan Kristus katanya di surga. Supaya apa katanya? Supaya kita mengalami kembali semua kebaikan-kebaikan Kristus. It's a simple thing sebetulnya. Ya, hal yang sederhana sekali sebenarnya. Tetapi kalau kita mau untuk merenungkannya lebih dalam lagi, hal ini bukanlah hal yang sederhana yang sambil lalu begitu aja. Kenapa? Setiap hari kita bisa mengalami yang namanya kasih dan mujizat Tuhan. Kasih karunia. Apapun problem, apapun masalah, apapun pergumulan yang kita hadapi. Itu yang Tuhan mau untuk kita alami di masa Natal pada saat ini. Kasih karunia yang gak pernah berakhir. Yang membuat kita terus tersenyum, yang membuat kita terus happy, yang membuat kita terus mengalami enjoy di dalam Tuhan. Ya, seperti itu. Ada nggak ada usaha mungkin lagi anjlok, lagi turun, happy. Ya, kita mengalami sukacita, kita mengalami kebahagiaan. Sampai kepada mana? Sampai kepada satu titik di mana kita memang betul menyadari bahwa oh ya Tuhan, Engkau Allah ada beserta dengan aku. Engkau Allah ada beserta dengan aku. So, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, untuk kita mengalami kasih karunia Tuhan itu simple. Ya, menyimak dari apa yang sudah kita dengarkan pada malam hari ini, saya ingin mengambil satu kesimpulan di sini ya. Kesimpulan yang awal, yang pertama itu jangan kita mau melihat kepada realita kehidupan kita terbalik dari kehidupan yang kita alami saat ini. Dan jangan membalikkan realita hidup kita saat ini di dalam Kristus. Jadi apa sih realita hidup kita dalam Kristus? Realita hidup kita dalam Kristus adalah kita mengalami kekayaan Kristus. Jangan gara-gara situasi kondisi yang ada saat ini dibalik. Kita lebih mau mengagungkan, kita lebih mau melihat kepada kesusahan, kepada penderitaan, kepada kesulitan hidup kita, masalah keuangan yang sulit, masalah perekonomian yang sulit, masalah bisnis yang sulit, masalah ngatur keluarga yang sulit, ya. Jangan itu yang kita mau angkat dalam kepermukaan kehidupan kita. Itu betul, itu realita. Tetapi kita harus bisa melihat apa realita yang sebenarnya ada dalam Kristus yang seharusnya kita alami. Itu yang seharusnya kita lihat. Dan itu yang seharusnya ada sama kita. Sehingga dengan demikian, ya, kita boleh melihat bahwa apa yang sementara kita alami, situasi, pergumulan, apapun yang kita alami, kita melihat dari sisi kebaikan Kristus. Kita melihatnya itu dan menjalaninya itu dari sisi kebaikannya Tuhan, kasih karunia Allah. Sehingga dengan begitu akhirnya pergumulan demi pergumulan yang kita hadapi, oke, boleh ada. Tetapi sukacita dalam Tuhan itu lebih dari segala-galanya. Dan membuat akhirnya kita menang dalam segala pergumulan. Amin. Ya, itu yang Tuhan mau untuk kita jalani dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, saya dengan
3 ayat yang di belakang, ayat 8, 9, dan 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Ya, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Garis bawahi kata ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dengan kata lain apa? Dengan kata lain bahwa keselamatan yang kita terima oleh karena Natal, oleh karena kelahiran Kristus, oleh karena kematian dia di kayu salib, oleh karena karya penebusan dia, itu adalah satu fondamen, satu dasar yang kokoh, yang kuat, yang membawa kita untuk mengalami ya kebaikan demi kebaikan, kasih demi kasih yang dari Allah yang telah Dia sediakan buat kehidupan kita. Jadi dengan kata lain, nggak ada lagi hal yang seharusnya membuat kita ragu untuk melihat kebaikan Tuhan. Tidak ada hal lagi yang seharusnya membuat kita ragu untuk mengalami karya Tuhan, mujizat Allah, kebaikan Tuhan. Nggak ada lagi yang membuat kita ragu. Setiap waktu, setiap saat. Kenapa? Karena karya keselamatan itu merupakan satu karya yang kontinu. Ya, yang terus-menerus terjadi dalam kehidupan kita. Itu yang seharusnya kita pahami. Kalau kita ada salah sama Tuhan, kalau kita ada dosa sama Tuhan, ya kita akui di hadapan Tuhan, tanpa kita harus mengembel-embeli begini, oh saya ini jatuh rugi dalam usaha gara-gara dosa salah saya. Ya, melihat kasih karunia Tuhan kurang lebih seperti itu. Kenapa? Betul kita salah, betul kita berdosa. Akui kata firman Tuhan di hadapan Tuhan. Akui dosamu, akui salahmu. Kasih Allah itu pengampunan dari Tuhan terus berlanjut dalam hidup kita. Selanjutnya apa? Ya kembalilah kepada kehidupan yang benar dalam pertobatan yang kita jalani. Dan alamilah kasih Kristus. Alamilah mujizatnya Tuhan. Alamilah kebaikannya Tuhan. Kalau kita lagi sakit, ya ngomong sama Tuhan, Tuhan aku lagi sakit. Tapi lihat kebaikannya Allah. Kebaikannya Allah apa? Ya dia mau sembuhin kita. Tapi nggak ngalamin sembuh tuh, belum ngalamin sembuh. Ya nggak apa-apa. Lihat kebaikannya Tuhan terus menerus bahwa Tuhan sudah melakukan kesembuhan ilahi. Alkitab telah menyaksikan itu, firman Tuhan telah menyaksikan itu. Ada begitu banyak cerita tentang kesembuhan ilahi. Masa untuk nambahin satu cerita aja nyembuhin kita nggak ada? Ya kan? Ada banyak cerita. Masa untuk nambahin satu cerita aja nih, Alkitab nih, untuk nambahin satu cerita aja untuk kita sembuh, masa nggak ada? Dalam masalah bisnis, dalam masalah keuangan, ada banyak cerita di mana Tuhan itu buka jalan dalam masalah keuangan. Ya ada janda di Sarfat lah, ya ada banyak cerita lah dalam Alkitab yang saya nggak ulas lagi saat ini. Masa nggak ada sih, masa Tuhan tutup ceritanya? Dalam kehidupan kita, Tuhan aku lagi kesusahan nih, masalah keuangan. Masa iya Tuhan tutup ceritanya? Enggak. Tuhan buka. Kenapa? Karena janjinya, kekayaan kasih karunia-Nya itu terus dinyatakan dalam hidup kita. Dan dia mau katanya, ya supaya kita hidup di dalamnya. Di dalam karyanya dia itu. So, jangan ragu. Jangan khawatir, jangan takut. Dan momentum Natal ini adalah momentum yang indah untuk kita senantiasa ingat kasih karunia Allah tidak pernah berakhir dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam kasih karunia-Mu kami mensyukuri kebaikan demi kebaikan yang Allah nyatakan dalam hidup kami hingga pada hari ini di mana kami masih boleh bernafas, kami masih boleh berkarya, kami masih boleh menikmati firman Allah, kami masih boleh mengalami kebaikan Tuhan, itu dinyatakan dalam hidup kami Tuhan.
Ada banyak Tuhan, saudara-saudara kami yang sementara bergumul. Ada banyak saudara-saudara kami yang sementara dalam kesusahan, dalam pergumulan ekonomi, dalam pergumulan keuangan, dalam kesakitan. Ada banyak saudara-saudara kami yang sedang ada pergumulan dalam masalah relationship Tuhan, dengan keluarganya, dengan suami, istri, anak, dengan orang tua Tuhan. Namun Tuhan, biarlah pada malam hari ini Tuhan, di mana Engkau sudah ingatkan kami tentang kebaikan dan kasih karunia yang gak pernah berakhir, maka cerita ini boleh kami sampaikan juga kepada mereka semua, sehingga itu boleh menjadi penguatan iman, sebagaimana Tuhan menguatkan iman kami pada malam hari ini. Sehingga Tuhan, nama Allah, nama Yesus tetap ditinggikan, tetap dipermuliakan melalui lidah bibir kami, anak-anak-Mu. Sehingga sungguh Tuhan, cerita Natal itu bukan semacam momentum. Itu bukan sekedar cerita sejarah. Tetapi sungguh Tuhan, Natal ini, melalui Natal ini kami boleh menyaksikan betapa Allah kami itu dahsyat, Allah kami itu luar biasa. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Mohon berkati kami. Mohon urapi kami. Mohon kuasai kami dan mampukan kami menyaksikan kebaikan Tuhan demi kebaikan Tuhan. Dan izinkan kami terus mengalami kasih karunia Allah sebagaimana yang Engkau janjikan dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman yang Engkau sampaikan, yang Engkau nyatakan dalam hidup kami. Kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Saudara Tuhan, kita akan memberi persembahan ya, pada malam hari ini melalui rekening yang telah dicantumkan di layar gitu ya. Sebelum kita sembari kita memberikan persembahan, kita akan ujian mengatakan begitu cinta dunia. Karena begitu Allah jangan binasa, melainkan dapat hidup sesat. Lagi sampai wala cinta dunia. Karena begitu Allah cinta dunia, hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Mari kita berdoa untuk persembahan yang saudara berikan pada malam hari ini. Haleluya. Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kami telah memuji, kami telah mendengarkan firman yang disampaikan oleh hamba-Mu Paul Stephan, Tuhan Yesus. Berkatilah dia Tuhan di dalam pelayanannya, rumah tangganya, apapun dia perbuat berhasil Tuhan, oleh karena hamba-Mu setia melayani Engkau Tuhan. Dimanapun dia berada, jadi dia berkat Tuhan Yesus. Tuhan, kami telah memberi persembahan melalui rekening telah ditampilkan Tuhan. Kami percaya persembahan ini berguna bagi perkembangan pengabaran Injil melalui Zoom ini, melalui pelayanan kami XYouth Tuhan. Pakailah Tuhan persembahan ini untuk pelebaran pekerjaan-Mu di mana saja Engkau utus Tuhan Yesus. Balas berlipat kali ganda orang-orang yang memberi dengan kekurangan dan kelebihan mereka. Berkati usaha mereka Tuhan, karena mereka mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan, itulah persembahan kami. Kami percaya Tuhan menerimanya dan membalas berlipat kali ganda orang yang memberi dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.
kita akan mendengarkan kita akan ada acara candlelight ya, akan ada persembahan dari Amerika, Sister Rilia Salahori. Dan saudara-saudara yang membawa lilin, siapin lilinnya saudara kasih, dan sekalian koreknya. Kalau lilin doang gelap nih saudara kasih ya. Sekalian lilin korek apinya. Ya. Ya, silakan Sister Rilia. Silent night, holy night, all is calm, all is bright, round yon virgin mother and child. Holy infant, so tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace. Silent night, holy night, shepherds quake at the sight, glory stream from heaven afar, heavenly hosts sing hallelujah. Christ the Savior is born. Christ the Savior is born. Silent night, holy night, Son of God, love's pure light, radiant beams from thy holy face, with the dawn of redeeming grace. Jesus, Lord, and thy born. Jesus, Lord, and thy born. Silent night, holy night, wondrous star, let thy light with the angels let us sing. Hallelujah to our King. Christ the Savior is born. Christ the Savior is born. Kita akan menyanyikan lagu Hormat Diberi.
bersama kita dengan hormat diberi bagi Allah. Hormat diberi. Hormat diberi bagi Allah, bagi Allah, damai di bumi, damai di bumi, manusia bersuka cita. Hormat diberi bagi Allah. Hormat diberi bagi damai di bumi, damai di bumi, damai di bumi, damai di bumi, manusia bersuka cita, manusia bersuka cita, bersuka cita. Hormat diberi, hormat diberi bagi Allah, bagi Allah, mati. Damai di bumi, damai di bumi, manusia bersuka Nanti kami minta Pak Paul Stephen, pendeta, untuk membuat doa penutup dan doa berkat bagi kita semua. Silakan. Mari kembali kita akan satukan hati kita untuk menutup ibadah Zumpa pada malam hari ini dan memohon berkat daripada Allah Bapa kita. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu yang Maha Kudus, ya Allah kami yang hidup, ya Bapa kami yang di surga, di mana Engkau telah menuntun kami ya Tuhan di dalam perhimpunan pada hari ini, malam ini ya Tuhan, Engkau telah mengurapi kami, membawa kami masuk dalam pengertian yang lebih dalam lagi tentang kasih karunia Allah yang gak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Biarlah kiranya Tuhanlah yang memberkati dan menuntun kami untuk mengalami akan setiap kasih karunia yang Allah telah sediakan buat hidup kami. Tuhan memberkati seluruh daripada kami ya Tuhan, members, anggota ya Tuhan dari ex-youth CWS Kenanga ya Tuhan, dengan segala karya yang boleh Allah izinkan, Allah berikan kepada kami, kepada pengurus-pengurus ya Tuhan Yesus. Engkau senantiasa memberikan kekuatan, pengurapan ya Tuhan, akan
iman untuk berkarya di dalam Kristus, sehingga melalui grup ini ya Tuhan Yesus, sungguh nama Allah ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan. Kami berdoa juga ya Bapa untuk teman-teman, saudara-saudara kami yang berhalangan hadir pada malam hari ini. Allah kiranya menaungi mereka, Allah kiranya menuntun hidup mereka, untuk kiranya mereka boleh mengalami kebaikan Tuhan demi kebaikan-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan sudah melawati kami, Engkau menyembuhkan kami, Engkau memulihkan dan menguatkan kami. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Dan tibalah waktunya di mana kami mengakhiri semua ini. Kami berdoa Bapa, kami mohon kiranya Allah berkenan untuk memberkati kami berlimpah-limpah ya Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah kiranya segenap anugerah kasih yang dari Allah Bapa kita, yang boleh kita terima oleh karena iman di dalam Kristus Yesus, anaknya yang tunggal, yang menuntun kita dalam kehidupan ini masuk lebih dalam lagi melalui persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus. Itu membawa kita semakin cinta Tuhan, semakin memberkati, semakin melimpah-limpah di dalam kasih yang daripada Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita angkat pujian Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Amin. Selamat hari Natal Tuhan dan tahun baru, Tuhan memberkati. Selamat Natal. Merry Christmas. God bless you all. Oke, puji Tuhan. Merry Christmas Iya. semuanya. Selamat Natal semua. Tuhan Yesus memberkati. Saya mewakili teman-teman ex-youth mengucapkan terima kasih buat Bro Jansen yang sudah memimpin kita di dalam pujian penyembahan dan nuansa Natal kental sekali. Terima kasih untuk pelayanannya. Demikian juga dengan Bro Paul Stefan Sumangkut yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, yaitu mendorong kita untuk terus berharap pada Tuhan bahwa kasih setianya itu tidak pernah berkesudahan, dan dalam kondisi yang tidak menentu ini kita bersyukur kita punya Tuhan sehingga kita boleh berharap, dan Dia senantiasa membuka tangan buat kita. Dia adalah sumber pengharapan kekuatan kita. Puji Tuhan, dan terima kasih untuk teman-teman yang lain juga yang sudah join bersama-sama di dalam kesempatan ini. Kita boleh beribadah bersama-sama, meskipun saya lihat banyak yang tidak membuka videonya, tetapi saya yakin percaya kita mengikuti seluruh rangkaian yang sudah kita lewati bersama-sama, dan saya percaya berkat Tuhan juga sudah tercurah mengalir lewat apa yang kita nikmati bersama-sama. Ya, untuk pertemuan-pertemuan berikut kami tetap mengharapkan untuk kita ada bersama-sama. Seperti tadi dikatakan oleh Bro Paul, biarlah kiranya ini menjadi sarana untuk kita semakin menguatkan, tetapi juga melalui sarana ini kita mempermuliakan nama Tuhan bersama-sama, dan saya yakin percaya Tuhan mau pakai kita untuk kita boleh menjadi saluran berkat juga buat orang lain. Ya, terima kasih sekali lagi untuk apa yang sudah kita lewati bersama-sama. Merry Christmas and Happy New Year for kita semua. Untuk kita semua ya. Oke, terima kasih. Merry Christmas. Foto bersama dong, foto bersama dong. Ya, Foto dibuka bersama dulu dong. videonya.
Yang enggak Buka videonya dong. buka video dong, kita bisa foto sama-sama nih. Ayo, jangan ada yang ditutup. Ayo, Ayo. kenang-kenangan kita nih. Saya Ayo. sampai pagi Adi apa Kristanto sampai ini buka yang 2 mana nih. ini? Takutnya tadi saya harus ada di jalan karena sekarang masih di gereja. Saya pikir nanti saya nyambung di jalan, tapi ternyata masih bisa keburu. Kita masih ada persiapan di gereja, jadi saya buka 2. Saya matikan dulu yang satu dan kita foto sama-sama ya. Ya, ini Huawei Nova 7 siapa ini? Halo, dibuka Hadi Sintong Kristanto. itu biasanya. Sintong. Halo Bro Sintong. Ini Bro David, Diana. Grace, mana ini? Grace cuma kepalanya doang. Hai Grace. Grace yang mana nih? Oh itu Patrick. Nita masih muda aja nih Nita.